Nah, para muhibbin rahimakum, ini pedoman kita beramal, pedoman kita beribadah. Jadi kalau semua ibadah itu baik, ada aturannya. Kadang-kadang ibadah justru hanya menyusahkan tanpa ada faidah, tanpa ada pahala. Yaitu ya kayak tadi. Bikhilafin nawafil fa innaha qad tanfaridu biha 'anil nas. Lain hal ibadah sunat, itu dia tersendiri dengannya dari manusia. Imma li talabil madhi wassana, ada kalanya dia mencari pujian, atau talabil ujur, atau mencari pahala. Wa hadza minal huzuzin nafsiyah, ini adalah bagian-bagian nafsu. Qala Ibrahim al-Khawwas, innallaha la yaqbalu min 'amilin 'amala illa bisidqi wa isabatil haqq. Sesungguhnya Allah tidak menerima satu amalan dari orang yang beramal kecuali dengan benar dan tepat sasarannya. Tadi ibadah kita ini hanya diterima oleh Allah kalau sudah benar dan tepat, isabatil haqq. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qala ba'dul ulama man kanatil fadail ahamma ilaih min ada'il faraid fahuwa makhdu. Barang siapa yang fadilat lebih utama kepada dia dari melaksanakan yang fardu, bahwa makhduun, itu orang tertipu, terperdaya. Kalau jadi hasil tertipu. Tara minhum man syaghala bi nawafil qiyam was-siyam wal hajj wal umrati kull 'am wa ma ashbaha dzalik wa huwa ghairu mutadarik lima fata minhum min al-wajibat wala mutahallilin lima lazima zimmatahu min az-zalamati wat-tabi'at wa ma dzaka illa li annahum la yabtaghuna mardatillah bal yattabi'una hawa nufusihim. Engkau lihat mereka itu sibuk mengerjakan sembahyang sunat, puasa sunat, haji umrah tiap tahun, tidak membayar, tidak memperdapati yang luput dari yang wajib, tidak minta halal bagi sesuatu yang ada pada tanggungannya dari kezaliman dan sangkut paut dengan manusia. Tidak adalah yang demikian itu karena mereka itu tidak menuntut keridaan Tuhan, tetapi hanya mengikuti hawa nafsu mereka itu. Kalau kita merasa menzalim orang, apa amaliyah yang paling disukai Allah bagi kita? Mengembalikan kezaliman itu. Itu amalan yang utama bagi kita, yang paling disukai Allah. Kalau kita mencuntan misalnya, mencuri harta orang, amalan apa yang paling baik bagi maling ini? Yang paling disukai Allah, mengembalikan harta curian kepada pemiliknya. Itu Allah sangat senang, sangat besar pahalanya. Bukan karena berpahala, sangat besar pahalanya. Jadi amalan maling-maling ini yang paling disukai Allah, kembalikan harta orang kepada pemiliknya. Kada perlu sembahyang sunat, kada perlu sembahyang sunat, kada perlu puasa sunat, urus harta nih yang kada halal bulikahkan ke amputnya. Itu amalan yang disukai Allah. Kalau dia sibuk dengan yang sunat-sunat tapi harta curian masih banyak di rumah, Allah kada peduli. Bukan ada artinya, makhdu, tertipu. Nah, ini pedoman ibadat kita, tata cara beribadat gitu. Kalau ada yang fardu dengan yang sunat, fardu mesti utama karena itu yang diridhai oleh Allah. Kalau kita mencari keridhaan Allah,
dalam beramal beribadah. Tapi kalau kita mencari hawa nafsu, nah itu terserah kita. Kayak apa beramal, kayak apa. Kalau mencari meneruskan kehendak hawa nafsu tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, yang sunat ini pun ada martabatnya. Sunat sama pada sunat semua. Nah, ada yang sunat itu yang kuat tuntutannya. Ada sunat yang kurang kuat tuntutannya. Kalau kita mencari keridhaan Allah, mesti yang kita utamakan yang sunat yang kuat tuntutannya. Itu sudah beres, hanya sunat yang kurang kuat tuntutannya atau anjurannya. Semua yang sunat itu baik, baik semuaan. Tapi mana untuk orang per orang yang perlu ada sama. Contohnya sembahyang sunat. Sembahyang sunat. Sunat ini ada dua, ada yang dianjurkan berjamaah, ada yang kada dianjurkan. Ini kita bicara sembahyang sunat yang kada dianjurkan berjamaah. Ini sunat. Sembahyang sunat yang tidak dianjurkan berjamaah yang paling tinggi nilainya, hampir mendekati fardu. Itu sembahyang sunat rawatib. Qabliyah, ba'diyah, tambah witir. Nah, ini sembahyang sunat yang nomor 1. Nah, kalau kita malas sembahyang qabliyah, ba'diyah, malas sembahyang witir, tapi rajin sembahyang duha, ini orang hawa nafsu. Kada karena Allah. Padahal sembahyang duha itu bagus. Tapi dia mengutamakan sembahyang duha dari sembahyang qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah isya, ba'diyah maghrib, sunat subuh. Orang malas sembahyang witir, tetapi suka sembahyang tarawih. Ini tanda orang cari nama. Ada karena Allah. Kenapa? Karena antara tarawih dengan witir jauh martabatnya tinggi sembahyang witir itu. Kalau kita ketinggalan tarawih, kada jadi masalah. Tapi kalau ketinggalan witir, itu ada semacam ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sembahyang witir itu lebih utama dari sembahyang tarawih. Sembahyang qabliyah, ba'diyah lebih utama dari tarawih itu. Walaupun 4 rakaat, 2 rakaat ba'diyah, nilainya jauh lebih tinggi dari 20 rakaat tarawih. Nah, kadang-kadang kita kada peduli ba'diyah, yang penting 4 tarawih. Ini yang kada mengerti. Nah, padahal 2 rakaat ba'diyah isya itu jauh lebih mulia dari tarawih yang 20 rakaat. Jangan dikorbankan 2 rakaat ba'diyah isya demi untuk mengejar tarawih yang 20 rakaat itu. Nah, ini tertib ibadah. Ada aturannya supaya ibadah kita ini bujur-bujur mencari ridha Allah, bukan ridha nafsu. Nah, bukan kesenangan nafsu. Para muhibbin rahimakumullah. Zikirnya semuaan bagus. Termasuk zikir yang namanya tasbih. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Salawat. Istighfar, semua itu zikir. Cuma Rasulullah sudah menyatakan afdalul zikri la ilaha illallah. Nah, paling afdal zikir itu la ilaha illallah. Nah, artinya apa? Kalau kita berzikir, zikir yang paling banyak dalam sehari semalam kita itu la ilaha illallah. Yang lain baca tapi kada sebanyak la ilaha illallah. Tasbih subhanallah bihamdi, ayo baca 100 misalnya. Salawat sekian, istighfar 100. Tapi perkara la ilaha illallah itu mesti lebih. Kenapa? Ini yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ada orang malas zikir la ilaha illallah, baca yang lain lah pada itu rajin, ini orang bukan karena keridhaan Allah. Bukan karena keridhaan.
ada tujuan-tujuan lain. Misalnya orang membaca ini sanggup 1000 sehari. Kalau membaca la ilaha illallah bakal sanggup dah, paling 100 200. Berarti yang 1000 itu ada karena keridhaan Allah. Berarti ada motivasi lain, ada tujuan lain. Bila mengamalkan ini kan 1000, paling-paling 2 bulan sugih umpamanya. Nah itu sugih itu pang dicarinya. La ilaha illallah ada janji. Ini jelas berarti ibadah kita itu ada tujuan bukan keridhaan Allah. Ratib-ratib yang dikarang disusun oleh para waliullah itu memberi pelajaran kepada kita. Lihat ratibul atas, ratibul haddad itu kumpulan zikir. Astagfirullahaladzim ada di situ. Salawat ada di situ. Subhanallah bihamdih ada di situ. Apalagi doa ada di situ. Ratib-ratib kita, ratibul haddad kita baca tadi. Tapi jumlah yang sidin tulis 3. Perkara la ilaha illallah 100. Kenapa? Karena itu yang paling diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat pulus 10.000 sanggup mengamalkan. Sing panjangan. Karena ada tujuan, banyak duit. Nah, jelas tujuannya kada maradatillah, kada keridaan Allah. Kalau keridaan Allah mesti la ilaha illallah yang lebih semangat, yang lebih bergairah daripada zikir-zikir yang lainnya. Nah, membaca manakib para wali bagus, dianjurkan. Tapi kalau orang katuju baca manakib aja, baca Quran kada katuju, malas, ini orang karena hawa nafsu. Walinya gini sarek lawan tuang bacaan itu. Nah. Siang malam baca manakib aja dibaca. Itu nang bergairah dibaca, itu nang bersemangat. Perkara baca Quran ngantuk. Berarti baca manakib ini kadang mencari keridhaan Allah. Ada motivasi lain. Ada motivasi lain. Jakanya karena keridhaan Allah pasti dia lebih utama membaca Al-Quranul Karim. Karena itu kalamullah yang lebih abdal daripada kalam siapa juga pun. Tapi kada keridhaan Tuhan yang dicari. Nah jadi setiap kali amaliyah yang kita bersemangat, padahal amaliyah itu punya posisi yang rendah martabat. Sedangkan kita malas amaliyah yang justru lebih diridai oleh Allah, berarti itu ibadah kita adalah hawa nafsu. Setiap yang hawa nafsu itu mardudah indallah, ditolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.